Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, semakin kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna yang judulnya adalah Al-Wali. Jadi pembahasan kita, topik kita pada kesempatan kali ini judulnya adalah Al-Wali. Al-Wali dalam Asmaul Husna berarti Allah Subhanahu wa taala Maha melindungi. Jadi makna dari Al-Wali di situ dalam konteks Asmaul Husna di situ yang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha melindungi. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah satu-satunya pelindung bagi seluruh makhluknya. Jadi kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita sebagai manusia, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap saat dari mara bahaya, ancaman dan juga hal-hal yang lain yang bisa merugikan dan juga membahayakan terhadap diri kita. Makanya di situ Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat Al-Wali yang Maha melindungi terhadap makhluknya, terutama orang-orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ bakalan memprioritaskan terhadap orang-orang yang beriman yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di situ bakalan diprioritaskan dari Allah Subhanahu wa taala khusus bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Allah melindungi hambanya dari berbagai keburukan dan memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Jadi yang melindungi diri kita dari segala macam keburukan yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala di situ selalu memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di situ terhadap makhluknya, khususnya kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala di situ menutupi aib setiap manusia supaya tidak tampak terhadap makhluknya. Allah Subhanahu wa taala di situ tidak membuka aib atau kesalahan yang ada di dalam diri makhluknya terhadap orang lain, kecuali manusia itu membuka aibnya sendiri. Itulah salah satu tanda perlindungan Allah, kasih sayang Allah terhadap makhluknya. Penjelasan lebih lanjut mengenai tentang Al-Wali di situ, arti Al-Wali. Kata Al-Wali berasal dari bahasa Arab yang berarti dekat, akrab, teman dekat, penolong, pelindung dan penjaga.
Jadi makna dari al-wali di situ dalam konteks bahasa Arab di situ bisa berarti artinya dekat atau akrab atau teman dekat, penolong, pelindung dan juga penjaga. Bagaimana arti al-wali dalam konteks Asmaul Husna di situ? Dalam konteks Asmaul Husna, al-wali menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha melindungi dan menolong. Jadi di sini dapat kita pahami bahwasanya makna al-wali dalam konteks Asmaul Husna di situ artinya adalah yang Maha melindungi dan yang Maha menolong. Siapakah di situ? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha melindungi dan juga Maha menolong terhadap makhluknya. Khususnya diri kita yaitu sebagai manusia. Bukti Allah Maha melindungi. Bukti Allah Maha melindungi terhadap makhluknya di situ apa? Allah melindungi umatnya dengan berbagai cara termasuk memberikan petunjuk. Jadi setiap manusia yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta pertolongan, meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya di situ Allah Subhanahu wa taala melindungi terhadap umatnya. Termasuk di situ memberikan petunjuk kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Salah satu contohnya misalkan jikalau ada seorang muslim yang mengalami yang namanya kesulitan hidup, dalam menjalani kesulitan hidup, tidak lapang hatinya, tidak sabaran orangnya misalkan, maka Allah Subhanahu wa taala di situ memberikan petunjuk kepada orang tersebut sehingga mendapatkan kemudahan dan dilapangkan hatinya dalam menjalani kehidupan. Menjaga dari keburukan dan memberikan pertolongan di saat kesulitan. Di situ. Bukti Allah Subhanahu wa taala di situ Maha melindungi terhadap makhluknya, khususnya bagi orang-orang yang beriman, bahwasanya setiap muslim di situ dilarang mengkonsumsi barang-barang yang haram, dilarang menggunakan fasilitas barang-barang yang haram. Artinya apa di situ? Setiap barang atau jasa yang haram di situ di dalamnya mengandung mudarat yang bisa mempersulit atau membahayakan diri kita. Salah satu contohnya misalkan bahayanya seseorang yang mengkonsumsi barang yang haram yaitu memakan daging babi. Kita ketahui bersama bahwasanya daging babi di situ sangat mudarat sekali di dalamnya dan juga bisa membahayakan terhadap diri seseorang yang mengkonsumsinya. Dengan cara kita dilarang mengkonsumsi daging babi, maka di dalamnya di situ menimbulkan atau terdapat mudarat di dalamnya, dan itu merupakan cara Allah Subhanahu wa taala menolong manusia supaya tidak mengkonsumsi babi. Oleh sebab itu maka kita sebagai seorang muslim diharamkan untuk memakan barang-barang yang haram dan juga jasa-jasa yang haram. Itulah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak lagi contoh di dalam kehidupan kita, yaitu apa di situ? Allah Subhanahu wa taala menolong kita dan juga memberikan petunjuk kepada kita dengan jalan kemudahan dalam berjalan kepadanya. Cara meneladani al-wali. Jadi kita bisa melakukan cara meneladani al-wali dalam kehidupan kita sehari-hari. Umat Islam dapat meneladani sifat al-wali dengan meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan tadi bahwasanya kita penting sekali dalam meminta pertolongan dan juga perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Begitulah cara kita bisa meneladani sifat al-wali yaitu Allah
Allah Subhanahu wa taala di situ satu-satunya yang maha melindungi dan menolong terhadap makhluknya. Makanya kita pasrahkan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menolong kita dalam segala hal, segala aspek dalam kehidupan kita. Selain kita memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga cara meneladani al-wali yang selanjutnya yaitu menolong kepada sesama. Menolong kepada sesama merupakan aplikasi kita atau cara mengamalkan kita atau kita bisa meneladani sifat al-wali dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat al-wali, maha melindungi, maha menolong, maka kita sebagai manusia harus mencerminkan sifat-sifat tersebut, kemudian kita mengamalkannya kepada sesama, kepada makhluk yang lain, yaitu khususnya kepada orang lain, kepada sesama manusia. Menolong atau membantu atau melindungi orang lain di situ merupakan cerminan dari kita, yaitu dengan kita bisa meneladani atau mengamalkan sifat al-wali dari Allah Subhanahu wa taala. Menjaga perdamaian. Menjaga perdamaian itu memang sangat penting di dalam kehidupan kita. Tentunya jikalau seseorang dengan orang lain tidak menjaga perdamaian, maka sejatinya mereka akan menimbulkan konflik dan juga perpecahan di antara sesama. Makanya di situ menjaga perdamaian merupakan cara kita meneladani sifat al-wali dan berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalani kehidupan kita, tentunya kita selalu berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu cara kita bisa hidup yang selamat di dunia dan juga di akhirat, hidup yang menjadi berkah di dunia dan juga di akhirat. Memahami dan meneladani sifat al-wali dalam asmaul husna akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat muslim. Ya. Jadi kita dengan cara kita memahami makna al-wali, kemudian kita mengamalkan dan meneladani sifat al-wali dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala atau disebut juga dengan hablum minallah, dan kita bisa memperbaiki diri hubungan kita dengan sesama yaitu dengan cara kita hablum minannas, serta memberikan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu ada untuk melindungi dan menolong hambanya. Ya. Berkaitan dengan sifat al-wali yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang artinya adalah maha melindungi atau maha menolong, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyaw wa kafa billahi nasira. Artinya Allah lebih tahu daripada kamu tentang musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi pelindung dan cukuplah Allah menjadi penolong kamu. Kalau misalkan kita mengetahui, membaca lagi tentang ayat ini, bahwasanya hanya Allah lah Subhanahu wa taala di situ yang maha mengetahui terhadap sesuatu, baik yang menjadi musuh-musuh kita, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Makanya di situ cukuplah Allah yang menjadi pelindung dan juga penolong bagi kita semua. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita kirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajmain
kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.